Ini ya kita balik lagi ya ke slide lagi ya. Kita akan menyimpan bagaimana posisi barangnya. Oke. Nah, untuk menempatkan posisi dari barang tersebut kita kenal dengan namanya positioning equipment ya, positioning equipment. Positioning equipment ini ada yang manual, ada yang menggunakan lift atau thrill atau turntable, ada juga dock leveler, ada juga ball transportable, ada rotary index, ada fat feeder, ada air film device, ada hoist, ada balancer, ada manipulator, sama industrial robot. Ya, kita lihat nih. Kalau yang manual no equipment ini isinya adalah bagaimana menyimpan barang dengan aman saja gitu ya, dengan bantuan orang. Nah, ini contoh adalah lift atau turntable ya. Lift atau turntable ini yang dimaksud liftnya ini ya. Jadi naik turunnya ini. Jadi ini bisa naik, bisa turun ya. Jadi bukan kalau di atas ini gambarnya conveyor ya, tapi lift lift atau turntable ini adalah eh, yang bisa naik turunnya. Jadi ini bisa turun gitu ya, bisa naik. Nah, ini contoh adalah lift atau turntable. Yang kedua, dock leveler ya. Yang disebut dock levelernya itu bukan forkliftnya, ini tapi yang ada ini ya, yang ada gambar Pegas ini. Jadi dia naik turun untuk menyesuaikan dock kalau dia akan naik ke dalam kendaraan ya. Ini yang disebut dengan dock leveler ya. Yang berikutnya adalah ball transportable ya. Yang disebut balnya itu ini ya, seperti bulatan-bulatan di sini. Nah, ini sebetulnya untuk memindahkan atau memposisikan barang ketika dia mau belok ke kiri atau ke kanan ya. Ini disebut dengan ball transportable. Yang berikutnya adalah rotary index ya. Rotary index ini seperti ini. Jadi dia adalah bukan yang robot-robot ininya ya, tapi rotary table ini nih, meja yang berputarnya ya. Ini yang ada di ini yang saya lihat kursor ya. Jadi yang ada di tengah nih yang berputar, nah itu rotary table-nya. Jadi roda berputar di sana untuk proses assembly-nya. Yang berikutnya fat feeder ya, fat feeder. Fat feeder ini dia untuk pencengkram ya, feedernya atau tempat menyimpannya. Nah, ini yang dimaksud fat feedernya ya, yang sebelah sini. Oke, kemudian ada air film device ya, air film device. Nah, ini yang disebut air film device ini nih ya. Jadi dia mengontrol untuk mendorong, kalau di sini untuk mendorong ya, mendorong dan mengangkat biasanya dari alat yang digunakan ini. Disebut dengan air film device ya. Jadi udara ya, udara yang dialirkan, dipompa gitu ya, kemudian dia naik atau turun. Nah, ini hoist ya. Ini yang disebut hoist. Jadi alat bantu yang mentranslasi secara vertikal. Jadi naik turun nih. Ya seperti gantungan tapi dia naik turun. Ini biasanya kalau kalian lihat ada yang lagi mogok gitu ya, kemudian diangkut di jalan tol. Nah, itu ada hoist tuh yang menarik menarik kendaraan itu sehingga terangkat gitu ya, bagian depan atau belakangnya. Jadi ini ada di mobil derek biasanya kalau yang paling mudah dilihat. Yang berikutnya balance ya. Balance ini adalah untuk mengontrol kalau di sini balance itu ini nih. Nah, ini. Jadi gambar yang ada di sini tempat menyimpan roll ya, ini rollnya. Rollnya ini yang di bawah. Nah, balance itu yang di atas ini ya. Ini balance yang di atas. Ini mekanisme yang digunakan untuk support dan kontrol terhadap beban berat ya, sehingga dia perlu balance. Biasanya kalau yang sekarang itu ada ukurannya, apakah dia melebihi atau tidak ya, biasanya begitu. Yang berikutnya ada manipulator ya. Manipulator ini yang ini. Nah, ini manipulatornya yang ini. Ini untuk memperpanjang, memperpendek ya sebagai seperti tuas pegas gitu ya. Dia untuk memperpanjang, memperpendek, nah itu disebut manipulator ya. Termasuk rigid link ya, juga sama ini salah satunya ini ya. Ini rigid link itu ada di sini juga. Sorry.
Nah, gambar rigid link ini yang ini ya. Disebut link karena dia bisa menghubungkan antara tuas ini dengan tuas ini. Tapi biasanya sudah terkomputerisasi ya kalau untuk sekarang. Nah, ini articulated jib crane ya, manipulator. Yang ini ya. Nah, ini. Kemudian ada vakum manipulator. Ini untuk mengangkut barang, biasanya dia menyimpan, jadi kalau tidak ada udara, si gravitasinya tidak berjalan, jadi tidak jatuh. Gitu ya, ini yang disebut vakum. Nah, yang berikutnya industrial robot. Kalau ini kalian sudah pernah lihat ya, banyak di perusahaan-perusahaan Jepang terutama yang awal-awal mempopulerkan ini, bagaimana memposisikan suatu barang ya dengan cara dicekram gitu ya, kemudian dia dipindahkan. Nah, ini yang robotik. Nah, yang berikutnya ini ada bahasan mengenai konveyor ya. Konveyor ini tadi sudah dijelaskan jenis-jenisnya, jenis konveyor ini macam-macam ya. Tapi yang posisi tadi yang tadi ya, sampai tadi yang robotik itu termasuk position information ya untuk unit load-nya. Nah, untuk konveyor ini bisa digunakan untuk mengalirkan barang yang frekuensinya biasanya tinggi ya. Baru kita menggunakan konveyor. Kalau frekuensinya tidak tinggi, tidak harus pakai konveyor sebetulnya ya, karena konveyor itu mempercepat ya. Dan biasanya digunakan pada tempat-tempat yang tetap gitu ya, tidak bisa ke sana ke kiri ke kanan gitu ya. Nah, ini udah tempat yang tetap ya. Kalau kalian lihat di PT Pos yang di Bandung itu ada di MPC ya, di Jalan Soekarno-Hatta, dia sudah pakai konveyor. Atau di lab kecil kita ada di lantai 2 nanti, itu konveyor kecil ya, konveyor mini ya. Biasanya dari plastik atau dari karet ya itu. Kemudian konveyor bisa diaplikasikan ini berdasarkan yang pertama ini tipe produknya ya, bisa unit load atau bulk load, juga lokasinya di atas floor atau di dalam floor ya. Sorry, maksudnya ini di lantai gitu ya, atau di atas lantai atau lebih tinggi dari itu. Kemudian ketika kita menggunakan konveyor, sebaiknya kita mempertimbangkan beratnya ya, karena berat ini menjadi penting ya untuk angkutan ini. Ini contoh cut conveyor ya, cut conveyor ini bentuknya seperti ini. Jadi dia menggunakan ini contoh dia berjalan ke atas ya. Kalau ini dari atas ini ke bawah. Ini biasanya on floor ya atau di atas lantai. Kemudian ada wheel conveyor. Jadi yang berjalannya ini dia dari roda-roda ya. Ban berjalannya roda gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, ini roda. Nah, ini kebetulan ini bisa digerak-gerakan ke kiri ke kanan. Ini mobile untuk wheel conveyor. Ada juga roller ya. Roller ini seperti ini ya. Kalau gravity dia hanya memanfaatkan ketinggian saja. Jadi yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Maka ini disebutnya gravity. Ya, jadi menggunakan gravitasi. Kemudian kalau yang ini biasanya dia menggunakan mesin ya. Dia bisa juga datar, maka disebut dengan powered roll conveyor ya. Artinya ada mesin yang menggerakkan konveyornya. Nah, ini yang roll ya. Ada juga yang chains ya. Chain itu berarti dengan rantai ya. Nah, ini bentuknya rantai, kemudian dia digerakkan. Ada juga yang, tapi ini kalau yang chain ini biasanya dia menggunakan power ya, menggunakan kekuatan. Ada juga slot conveyor ya. Slot conveyor ini adalah conveyor yang digunakan untuk memilah atau memilih barang. Jadi slot conveyor ini yang ini berjalan gitu ya. Tapi ketika dia sudah bertemu ada alamat yang dicatat, maka dia akan digulirkan gitu ya. Kemudian dia akan masuk ke tempat yang telah ditentukan lokasinya ya. Ini biasanya banyak di perusahaan e-commerce sekarang yang menggunakan ini nih, slot conveyor. Karena biar pemilihan tempat pengirimannya bisa lebih cepat, tidak manual gitu ya, kalau manual lama. Kemudian ada part belt ya.
Part belt ini biasanya digunakan menggunakan part ya, plat di atasnya ya. Part belt itu berarti belnya itu sabuk ya. Nah ini ya sabuk tapi lebar gitu ya. Bisa dari kulit, bisa dari karet ya. Ini part belt. Kemudian ada magnetic. Magnetic ini berarti si beltnya atau cara mengambil itu dengan menggunakan magnet ya. Jadi supaya barangnya tidak bergerak ya menggunakan magnet. Ini magnetic belt. Kemudian torque belt conveyor ini on floor atau di atas Di atas lantai. Ini digunakan untuk yang bulk material ya. Jadi bentuknya ini seperti seperempat lingkaran ya, karena letaknya mungkin di sana ada, kalau biasa ini kalau di PT Freeport gitu ya, ini tanah-tanah yang isinya logam mulia, ini diisi di sini ya, kemudian nanti diangkut gitu ya ke atas sampai dikumpulkan ya pakai ini. Batu bara juga banyak yang menggunakan ini. Kemudian ini bucket ya. Bucket ini berarti dalam bentuk keranjang ya. Kalau keranjang ini juga populer untuk digunakan di tambang biasanya, ngangkut barang-barang tertentu. Pre-batting conveyor, kemudian disebut pre-batting ya memang karena dia bergetar ya. Ini sambil mengayak gitu ya. Ini digunakan untuk di perusahaan-perusahaan tambang. Screw conveyor juga sama. Ini digunakan untuk di perusahaan-perusahaan tambang ketika dia menggali sekaligus juga mengangkut gitu ya. Nah, kemudian ada pneumatik. Pneumatik ini disebut pneumatik ya karena dia berkaitan dengan fungsi dari fisika ya. Jadi dia ini dikhususkan untuk bulk cargo ya. Jadi ketika silo ini tabung, ketika dia penuh maka dia akan mengisi gravitasi dan dia bergerak ke bawah. Jadi isinya bayangkan saja kalau kita mengisi air. Begitu tabung itu penuh, maka dia akan stop tidak mengalir. Ketika dia kosong, maka dia akan mengalir. Nah, itu yang disebut pneumatiknya ya. Yang berikutnya ada vertical conveyor. Ini biasa saja, hanya mungkin jenisnya bisa macam-macam, hanya diangkutnya ke atas gitu ya. Ini memang karena mungkin saja tempat penyimpanannya di atas ya. Yang termasuk yang ini juga sama ya. Bahkan conveyor ini bisa digunakan oleh angkut orang juga. Ya. Kemudian ada chart on track conveyor. Chart on track ini digunakan biasanya untuk membuat contoh ya, kalau kita membuat atau mengangkut barang-barang yang sifatnya tabung gitu ya. Nah, ini biasanya pakai chart on track ini. Jadi kalau pipa-pipa PVC ya, ada pipa besi juga menggunakan ini. Nah, ini kalau yang ini tahu ya, tahu itu berarti roda. Jadi semacam kereta dorong saja ya untuk mengangkut barang-barangnya. Nah, ini troli ya. Troli. Jadi dia digantung ya. Digantung tadi yang kata Farhan itu apa Farhan tadi? Yang monorail ya. Nih mirip ya Farhan ya. Ini yang monorail. Nah, ini kalau di sini troli bedanya apa? Kalau biasanya kalau troli atau power free conveyor ini dia bebannya tidak terlalu besar. Kalau yang monorail ini dia akan besar nih. Jadi dia bisa mengangkut dalam weight yang lebih tinggi atau yang lebih banyak ya. Nah, ini tadi ini sortation ya. Sortation untuk conveyor ya. Kalau ini kalian bisa lihat nanti di Amazon ataupun di beberapa perusahaan seperti DHL ini mereka sudah menggunakan ini sortation ya. Jadi sortation conveyor dia untuk mensortasi pengiriman barang maupun pengeluaran barang. Ini jenisnya banyak untuk sortasi ini. Dan yang berikutnya ini yang keenam adalah crane ya. Nah, crane ini penyimpanannya di atas ya. Ini yang paling mudah kalau kita melihatnya di pelabuhan ya. Yang pertama ada jeep crane ya. Nah, ini seperti ini. Jeep crane. Ini bentuknya horizontal.
Jadi ini bisa maju, kiri, kanan gitu ya. Ini bentuknya horizontal. Ada hoist ini yang tadi pemutar di crane ya. Kemudian ada bride crane. Kalau bride crane ini tidak seperti tadi ya, ada kepala atau ada pengangkut yang segitiga. Kalau ini kiri kanan ya. Untuk yang penopangnya di kiri dan kanan. Jadi bergeraknya sama sih ke kiri kanan, tapi penopangnya ada 2 ya. Biasanya fix ini. Kemudian ada gantry crane, bedanya apa? Ini yang kelihatan di pelabuhan tuh. Kalau kita lihat di pelabuhan ini mobil Granti seperti ini ya. Big crane seperti ini. Nah, ini gantry crane namanya. Dan yang terakhir ini stacker crane ya, disebut stacker karena ada orang yang akan masuk ke dalamnya untuk mengangkut barang tersebut. Nah, ini disebut dengan stacker crane ya, stacker crane. Oke. Baik, sampai sini ada disampaikan? Kira-kira ada yang didiskusikan? Tidak ada? Tidak ada? Belum, Pak. Belum ya? Oke. File ini sebentar. Saya kirimkan dulu ya. Bentar. Saya kirimkan dulu. Nanti saya kirimkan di PL ya. Nanti silakan dibaca. Saya break 1 jam, nanti saya masuk lagi 1 jam ya untuk membahas yang bahasan keempat ya. Saya break dulu 1 jam, nanti masuk lagi jam berikutnya ya untuk melanjutkan ya. Oke, nanti kembali lagi jam berapa berarti? 10.45 ya. Oke. Iya, Pak.